Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kemarin kami mendapatkan tugas itu ada dua. Pertama, konferensi Mutuka KFC, kemudian bagaimana metode pelaksanaan fondasi berfile. Oke, kalau untuk dari yang pertama saya akan menjawab pertama dulu itu tentang konferensi KFC. Oke, jadi itu perbedaannya dan bagaimana caranya. Jadi setelah saya baca dan saya cari perbedaan dari K dan FC ini itu hanya terletak di perbedaan satuan dan perbedaan uji kubusnya, benda ujinya. Di Mutuka kita menggunakan benda sampelnya itu kubus, sedangkan di FC itu silinder. Sedangkan di K kita memakai satuan kilogram sentimeter persegi, sedangkan di FC Aksen itu kita memakai satuan MPa. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan Pak kepada Ibu untuk yang nomor satu ini yang saya tidak dapat mungkin itu mengapa ada terjadi perubahan dari K ke F2. Itu sih yang belum saya ketahui, belum saya dapat mengapa terjadinya perubahan ada dari Mutuka ke FC itu. Dan sedangkan K ini kan pertama itu kan PBI 71 yang merujuk pada standar Eropa lama, kemudian yang FC ini SNI 032847/2002 yang merujuk pada ACI atau America Concrete Institute. Jadi yang saya belum ketahui mengapa ada perubahan dari K ke FC itu. Saudara Hadid, saya potong sebentar, maaf ya. Jadi Anda tuh presentasi aja, tuh didiskusi lah. Nanti kita di sana bertanya jawab. Ya, jadi masing-masing presentasi ada 3 orang presentasi. Jadi selesai presentasi, nanti dari saya akan ajukan pertanyaan. Di sana kita bisa tanya balik kok nanti. Ya, kita kita adakan diskusi. Jadi 3 orang nanti mungkin materinya berbeda ya. Nanti ada yang ball file ya sama yang lainnya nanti ya. Coba cari materi yang berbeda. Ya silakan presentasi sampai habis dulu. Kemudian itu metode pelaksanaan dari Borpal. Bukan. Gimana Pak? Gini, jadi kalau sudah selesai nanti bagi ke kawannya kan ini kan bertiga. Kalau memang sudah selesai ya sampai di sana aja. Jadi yang untuk jatahnya Hadid Rahman sampai di mana gitu? Baik Pak, mungkin saya di soal nomor 1 saja Pak, itu dari FC konferensi dari KKFC Pak. Oke, jadi sudah habis lo ya? Iya Pak. Sudah habis. Jadi Bu Rin saya langsung aja lah ya. Ya. Iya Pak, boleh Pak. Iya, saya langsung aja. Tadi sudah dipresentasikan. Nanti ada orang kedua dan orang ketiga, yaitu mengenai konversi K ke FC. Jadi itu juga ada pertanyaan gitu kan. Nah, pertanyaan mengapa berubah? Nanti akan saya jawab. Mengapa berubah dari K menjadi ke FC? Nanti akan saya jawab. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu. Jadi ini kita jadikan suatu wadah diskusi, maka itu saya ajak kelompok lain. Ya, supaya tidak berulang-ulang lagi gitu. Ya, jadi ajak kelompok lain ikut sharing dalam sini. Jadi kita utamakan, saya ajukan pertanyaan, dijawab oleh kelompok yang ini dulu, yang MAN 1 Pekanbaru, nanti yang kelompok lain siap-siap untuk sharing ya. Oke, jadi pertanyaan saya ini itu saya sedikit saya koreksi ya, bukan konversi. Konversi K ke FC, paham kan konversi itu apa ya? Nah, kita tadi udah cerita konversi K ke FC. Jadi pertanyaannya apa itu K? Itu belum dijelaskan. Maka itu saya tanya. Kalau sudah dijelaskan kan saya tidak tanya lagi. K itu apa? FC itu apa? FC aksen. Jadi FC aksen atau FC prime ya. FC prime artinya aksen. Prime itu kan aksen ya. FC prime atau FC aksen. Nah, jadi apa itu K dan apa itu FC aksen? Atau K dulu. Kita mulai apa itu K dulu. Mungkin dari yang presentasi dulu,
silakan menjelaskan, kalau tidak nanti ditambahkan oleh kawannya Andre Rahmadani dan si Hafiz Jufar ya. Ya silakan, apa itu K? Itu dulu. Nah, Pak, itu kalau menurut saya Pak, K itu kan banyak dari karakteristik. Kalau itu kan menurut saya Pak, itu suatu kode untuk dalam tekan beton itu Pak, mutu beton itu Pak. Karakteristik simbol daripada mutu beton ya. Ya Pak. Ya, oke. Ada persyaratan nggak? K itu disertai serangkaian persyaratan. Yang dikatakan K itu adalah misalkan sampai ke jumlah benda uji, sampai berapa ukuran benda uji, ya bisa jelaskan sampai di sana. Oh baik Pak. Ya. Untuk yang K itu benda ujinya itu berbentuk kubus itu 15 kali 15. Terus Ada untuk toleransi, ya plus minus. Waduh. Ada, Toleransi. ya. Terus, ya terus. Terus untuk umur betonnya itu 28 hari Pak. Iya. Cukup? Cukup Pak itu. Cukup. Ya. Oke, kalau sudah begitu ada tambahan dari kawan kelompoknya, Andre Ramadhani sama Hafiz. Siapa dulu? Andre Ramadhani. Ada tambahan? Belum Pak, situ Pak. Itu aja. Hafiz ada tambahan? Pas Pak. Pas, cepat kali jawab pas. Oke, kita lemparkan ke kelompok lain. Ya, Hari Prima Putra. Ada tambahan? Kan ikuti tadi ya. Hari Prima Putra. Suaranya nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran tuh. Hari Prima Putra. Atau ini dulu, Muhammad Arif dulu. Kalau dari saya Pak, yang saya tahu cuman yang itu tadi yang dibilang kawan tadi itu Pak. Iya. Yang baru saya tahu Pak. Belum ada tambahan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kembali ke Hari Prima Putra. Mana videonya tuh? Nah, videonya mana? Videonya, biar nampak orangnya. Nampak sudah. Ya. Yang disampaikan tadi udah cukup Pak. Sudah cukup juga. Oke, berarti ada satu lagi ya yang kelompok lain. Juheri. Ya Pak. Ada tambahan? Ya paling tambahan dari saya mungkin di satuannya sih Pak. Satuan boleh? Apa satuannya? Kalau misalnya untuk beton mutuka itu satuannya kilogram per centimeter kuadrat, lalu untuk FC itu MPa Pak. Mungkin itu saja Pak. Boleh? Bagus kalau kamu. Sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut, mungkin Bu Ririn kalau ada tambahan. Paling untuk toleransinya yang benda uji tadi itu 5% ya Pak? 5%. Ya, 0, sekian ya, 0,5 ya. Nanti bisa cari di apa? Ya bagus sekali, Bu Rin ada tambahan. Ya. Nah, oke, iya. Jadi udah apa? Saya mendengar dari semua peserta ya. Jadi K itu sebenarnya timbul dari PBI 71. Ya, PBI 71 itu mensyaratkan harus ada 20 benda uji. Tadi benda ujinya dikatakan yang sisi 15-15 dengan toleransi, kata Burin tadi 5%, nanti coba dicek, ya, itu 0,05, ya, atau 0,5, ya.
dari sisinya itu. Jadi boleh besar atau lebih kecil daripada 15 cm itu berapa persennya. Nah, dan K itu betul tadi itu adalah umur pada 28 hari dengan benda uji 20 buah dan toleransi ini beda ya. Tadi itu toleransi ini ada boleh 5%, ya, boleh 5% yang kuat tekannya di bawah K. Misalkan yang kita uji K300. Jadi boleh 5%, artinya boleh 1 buah. Ya. Jadi kalau mahasiswa ikut KP ini mau sambil catat silakan. Boleh 1 buah di antara 20 buah yang kuat tekannya di bawah K. Jadi K300. Nah, yang dikatakan K300 tadi tidak sama dengan kuat tekan rata-rata. Ya, jadi sejumlah benda uji yang 20 buah itu kalau kita mutunya K300 setelah dipecah ada yang 325, ada yang 320, ada yang 295 katanya di bawah 300. Jadi hanya satu boleh di bawah K300. Kemudian kita menghitung dulu rata-ratanya. Ya, di PBI K itu simbol K itu dalam analisis dipakai sigma BK. Ya, ada sigma BK nanti baca di PBI. Nah, kemudian kuat tekan rata-rata itu sigma M. Nah, jadi sigma BK adalah sigma BM dikurangi 1,64 standar deviasi. Saya ulangi, sigma BK sama dengan sigma BM kurangi 1,64 standar deviasi. Sigma BM adalah rata-rata kuat tekannya. Jadi 20 benda uji itu dipecah. Dihitung rata-ratanya. Masih dikurangi 1,64 ya, standar deviasi. Ya. Timbul pertanyaan kedua. Ya, tadi kan ada bunyi 1,64 standar deviasi. Saya mulai dari standar deviasi itu apa? Ya. Nah, standar deviasi itu apa? Siapa yang mau bantu jawab? Mungkin tidak usah ditunjuk. Siapa mau bantu jawab? Mulai dari Hadid Rahman dulu. Ya, apa itu standar deviasi? Tadi sigma BM kurangi 1,64 standar deviasi atau 1,64 S. Baik Pak, ini baru saya cari searching Google juga Pak. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sejumlah nilai data Pak. Mungkin belum begitu ini ya, belum begitu menyentuh ya. Iya Pak. Secara gamblang apa tuh standar deviasi itu? Ya. Ya, coba yang lain bisa bantu, yang lainnya. Ini kita udah ramai ini, sudah mulai enak diskusinya. Bisa juga Pak, saya Pak. Bisa Ya. juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak Pak, penyimpangan titik-titik data. Diukur dari nilai rata-rata data tersebut Pak. Rata-rata tadi sigma BM. Ini S-nya. S-nya itu apa? Deviasi. Yang belajar statistik itu tahu tuh, ada S-nya apa? Ya. Oke, terima kasih. Saya apa dulu? Saya tampung dulu. Terus, yang lainnya? Muhammad Arif. Muhammad Arif ada? Kalau tidak Iya, ada, Pak. biar cepat. Kalau ada, jawab. Kalau tidak ada, pas. Boleh. Pas saja Pak, tidak ada Pak. Juheri ada? Belum Pak. Belum ada. Oke. Hafiz. Belum, Pak. Pas, Pak. Oke. Masih sama, Pak. Nah. Masih kayak yang dulu. Hari Prima. Ya Pak. Pas juga. Hari. Menurut saya Pak,
menurut saya standar deviasi Nah, iya. itu nilai statistik untuk menentukan data dari sebuah sampel, Pak. Betul, nilai statistik. Tapi standar deviasi itu apa itu? Atau bisa memberikan contoh nggak? Contohnya ini. Nah, itu standar deviasi. Ya. Oh, belum tahu, Pak. Oke, barang Pridin, mana tahu bisa tambahkan? Standar deviasi itu merupakan rata-rata. Hafiz, mic-nya tolong di ya. Nah, oke, Bu Ririn, ada? Paling nambahin dikit, Pak. Nah, boleh. Standar deviasi itu merupakan simpangan rata-rata ya, Pak, yang digunakan untuk menentukan nilai rata-rata biar tidak terlalu jauh selisihnya. Iya, betul. Jadi saya tambahkan ya dari yang disampaikan Bu Ririn, itu ada simpangannya. Ya, simpangan. Tadi K 300 ada yang 290, ada yang 310, 325 sampai 20 buah. Jadi simpangannya itu ya namanya menyimpang ya. Simpangan kan namanya. Simpangan semakin besar itu pembuatan benda uji semakin jelek. Ya. Bisa timbul satu sama yang lainnya kok terjadi perubahan seperti itu. Ya, itulah simpangannya. Nah, sekarang timbul pertanyaan baru. Ini timbul pertanyaan terus ini. 1,64 itu dari mana? 1,64. Nah, mungkin 1,64 saya nggak tanya satu persatu, langsung saya tanyakan siapa yang tahu gitu. Itu aja. Untuk menghemat waktu. Dari mahasiswa ada yang tahu mengapa muncul 1,64? Boleh katakan pas, tidak apa-apa, biar cepat. Ya Pak, mungkin kami belum tahu. Kami. Ya. Coba. Saya sebelum saya jelaskan, mana tahu Bu Ririn tahu? Atau sudah lupa Bu Ririn? Sudah agak lupa, Pak. Ya, oke. Jadi kalau yang pernah belajar statistik itu kan kenal dengan kurva normal, ya. Kurva yang berbentuk lonceng itu. Nah, kurva yang berbentuk lonceng, kalau diterima 95%, tadi kan boleh 1 di antara 20, boleh 5% di bawah daripada K. Berarti batasannya itu adalah 5%. Nah, kalau kita lihat di kurva itu, ya, nanti kalau apa, maksud saya untuk memperkuat argumen ini, cari nanti kurva normalnya. Untuk syarat diterima 95%, di situ muncul angka 1,64. Ya, asalnya dari sana, dari statistik 1,64. Kalau diberi toleransi kesalahannya 10%, dia bukan 1,64, tapi 1,25 di sana. Nah, karena toleransinya adalah 5%, maka muncul 1,64. Semoga itu bisa dipahami. Ini saya tidak perpanjang lagi, nanti yang lainnya tinggal diperdalam lah. Kita sudah kerja praktek, jadi kita tahu ya K itu apa ya. Mungkin yang FC langsung saya jelaskan aja. Ya, masih ada orang kedua dan orang ketiga, nanti waktunya terlalu panjang. Jadi kalau FC benda ujinya sudah berbeda, silinder berdasarkan SNI. Saya kira itu mulai dari SNI 2002 sudah ada tuh. Sedangkan yang di SK SNI sudah menyentuh masalah FC atau FC prime itu. Jadi benda ujinya silinder, diameternya 15, tingginya 30 cm, juga pada umur 28 hari. Cuma syarat penerimaannya tidak seperti yang di PBI. PBI menggunakan sigma BK adalah sigma BM kurangi 1,64 S. Sedangkan FC ada syarat A dan syarat B. Syarat A itu
masing-masing dari daripada nilai uji itu yang B ya. Ada B, saya tidak hafal mana A mana B ya. Yang salah satunya masing-masing dari individu pasangan benda uji tidak boleh kurang dari FC. Kemudian ada rata-rata 2 atau 3 ya. Ya nanti tolong dibaca. Itu tidak boleh kurang daripada FC action kurangi 3,5 MPa. Itu ada. Itu syarat penerimaannya. Nah, untuk sesi pertama kenapa katanya? Kok beralih dari K menjadi FC? Nah, jadi PBI itu berdasarkan prestige ya. Nah, itu maka itu saat itu kita pakai K. Waktu zaman saya kuliah pakai K itu. Ya, pakai K. Saya tamat 90-an, 90 atau 91 ya. Itu masih pakai K karena berdasarkan PBI 71. Sekarang SNI itu kiblatnya berubah ke Amerika, yaitu ACI, ya, ke ACI. Mengapa ke ACI? Nah, itu kan pertanyaannya dua. Jadi sarjana kita, pakar kita yang buat SNI rata-rata sekarang alumni dari Amerika. Tentu ya dia membawa ACI. Ya padahal British juga tidak kalah hebatnya loh. Tapi mungkin kebanyakan yang menyusun code kita, yang menyusun peraturan kita adalah banyak yang atau tamat dari Amerika. Itulah sebabnya kita mengacu ke SNI. Nah, mungkin itu salah satu ya. Salah satu mungkin ada pertimbangan lain. Ya, apakah ada pertimbangan secara ilmiah Amerika lebih bagus atau tidak? Itu belum saya dapatkan sumbernya itu. Ya. Nah, itu dia yang pertama. Ya. Oke. Sebelum lanjut ke orang kedua, kalau ada yang mau tanya, saya persilakan juga. Kalau ada yang mau tanya, kalau tidak ada, ya kita bisa persilakan ke orang yang kedua. Tidak ada yang mau tanya? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kalau tidak ada, silakan orang kedua. Nah, siapa lagi? Andre Rahmadani atau Hafiz? Saya, Pak. Andre Rahmadani. Yang kedua itu penjelasan tentang pekerjaan tahapan fondasi berpel, Pak. Yang pertama dimulai dengan pekerjaan persiapan, antaranya mobilisasi peralatan, setup mesin bor, dan persiapan keranjang. Selanjutnya pekerjaan fondasi, pembuatan borpel dan loading test, dan kemudian pekerjaan demobilisasi, dan selanjutnya selesai. Itu pekerjaan pertama, menyiapkan alat kerja, yang kemudian melakukan proses pengeboran menggunakan mesin bor Soilmec R412 kapasitas 40,00 meter. Pengeboran dimulai dengan menggunakan auger dengan diameter sedikit besar. Selanjutnya pengeboran dilanjutkan menggunakan auger atau bucket, tergantung pada jenis dan kedalaman tanah yang direncanakan. Bila dinding beruntuh, maka dibutuhkan pengisian air dalam lubang bor selama proses pengeboran dilaksanakan. Selanjutnya tahapan kedua yaitu proses pembersihan lubang. Pembersihan lubang dilakukan menggunakan cleaning bucket. Bahan yang dikeluarkan dan tebalnya harus dicatat. Proses diulang beberapa kali sampai dasar lubang relatif bersih. Yang ketiga yaitu proses pengucuran beton. Untuk pengucuran beton, setelah selesai pembersihan lubang, kemudian laksanakan pemasangan keranjang besi, disusul pemasangan pipa tremi atau pipa beton. Panjang jumlah mutu besi beton dibuat sesuai spesifikasi teknis. Selanjutnya, bila di dalam lubang terdapat volume air yang cukup banyak dan deras, maka pengucuran dilakukan melalui pipa tremi yang ditutup pada ujung bawahnya. Selanjutnya, pipa tremi dipasang sepanjang lubang yang dibor, ujungnya kutumpu pada dasar lubang. Beton ready-mix dengan selam 16 kurang lebih 2 cm retarder 4 jam dituangkan ke dalam tremi hingga pipa tersebut terisi penuh.
pipa lalu ditarik sehingga end plate terlepas dan beton mengalir. Setelah itu casing lalu dicabut perlahan-lahan. Pengukuran terakhir dilakukan terhadap beton untuk memeriksa apakah ketinggian permukaan beton berada di atas rencana dasar poir setinggi kurang lebih 1 meter untuk menjamin mutu beton yang baik pada elevasi dasar poir. Setelah itu proses pengangkatan frame. Ya seperti itu Pak, proses pengangkatan frame. Ya, oke, Saudara Andre Ramadhani ya sudah mempresentasikan metode pelaksanaan bore pile yang kita kenal dengan wash boring ya. Itu wash boring. Kalau yang dry boring nanti beda lagi. Jadi pada umumnya yang wash boring ini kan murah meriah nih. Jadi pada umumnya yang dikerjakan yang Anda saksikan itu wash boring. Kalau dry boring nanti beda. Oke, kita cerita wash boring aja. Tadi dikatakan, saya dengar di presentasi tadi ada casing ya. Coba dijawab, casing itu untuk apa dan casing itu dipasang kapan dipasang casing dan casing itu dipasang berapa dalam dan apa sebabnya? Ya, ada casing. Ya, coba dari yang presentasi dulu jawab. Seperti apa casing itu, Andre? Casing Casing itu dimasukkan itu pada saat pengecoran Pak untuk menahan dinding agar tidak runtuh. Sebentar, tidak ada backcasing ini, tidak ada backcasing. Jadi casing itu dipasang di mana, fungsinya untuk apa, atau kapan dipakai? Ya. Dipasang di dalam. Sebentar. Dengarkan pertanyaan saya, ya. Casing itu kapan dipakai? Ya. Apakah wajib memakai casing atau dalam kondisi seperti apa yang wajib? Ya. Dan berapa dalam? Ya. Nah, coba jelaskan. Casing dipasang apabila terjadinya runtuh pada pada tanah yang dibor. Itu dipasang sepanjang maksimum 4 meter, Pak. 4,00 meter. Dari mana, Pak? Dari permukaan tanah. Di permukaan tanah, oke. Ya. Jadi untuk mencegah tadi longsor ya? Longsornya ya. Dinding tanah yang dibor. Oke. Ya. Casingnya berapa besar yang dipakai? Casingnya Pak? Diameternya berapa besar dan kapan casing itu dibuka? Apakah casing itu tidak buka lagi? Diameter nggak tahu Pak. Dibuka saat. Iya. Ya, tentu diameternya disesuaikan dengan bore pile yang itulah kan. Tidak mungkin casingnya kecil, bore pile-nya besar, dari mana bisa masuk lagi nanti. Ya, ada tambahan yang lainnya mengenai casing? Ada tambahan? Tadi belum terjawab. Kapan casing itu dibuka? Atau tidak dibuka? Pada saat pengecoran, Pak. Dibuka pada saat pengecoran. Pada saat pengecoran belum dibuka. Kapan dibuka? Kalau masih ngecor, casing dibuka jadi kacau loh. Ya. Ada mau tambahkan? Jadi tidak saya tunjuk biar pada waktu berjalan terus. Ya. Kita sharing aja sini. Nah, diskusi aja. Ya. Izin Pak, saya nambah Pak. Ya. Casing itu dicabut apabila pengukuran terakhir dilakukan terhadap beton, Pak, untuk memeriksa apakah ketinggian permukaan beton itu di atas tanah dasar atau selebihnya, Pak. Jadi pada saat pengecoran, ya, yang saya tanya kapan tuh? Jadi pada saat ya Pak, pada sebelum pengecoran perlahan-lahan dicabut
Ya, setelah pengecoran selesai. Ya. Setelah pengecoran selesai, itu nggak bisa terlampau lama. Kalau betonnya mulai mengeras, tidak sanggup dia cabut. Jadi kenapa casing itu nggak panjang? Mungkin tergantung kapasitas kerennya ya. Kalau kerennya kapasitas yang nggak cukup, tidak bisa cabut. Itu berat itu. Ya, sesi pengecoran dia cabut, berarti kan beton sudah terisi, jadi diperkirakan sudah aman. Ya, memang untuk permukaan yang ini, permukaan tanah yang gambut itu, kalau tidak dipasang casing, apakah bisa? Mungkin bisa aja, tapi volume betonnya habis. Ya, tentu ke samping, ya, ke samping-sampingnya tuh membengkak, sehingga jangan-jangan untuk area yang rawa tuh betonnya 2 kali lipat, volumenya pun habis itu. Jadi dipasang casing, ya, gunanya adalah untuk jangan sampai timbul pembengkakan daripada volume coran, ya, untuk mencegah tidak longsor. Oke, ya, memang itu, ya. Di tanahnya longsor atau kalau tanahnya berpori, tentu betonnya akan nyusup kemana-mana ya. Ya, itu volumenya akan sangat besar. Nah, mungkin satu lagi Saudara Andre, baru kita pindah ke orang ketiga. Tadi disinggung juga masalah tremi. Kalau masalah selam, waktu KP kemarin sudah saya cerita panjang lebar tuh masalah selam. Sayangnya yang lainnya tidak ikuti gitu kan. Kalau ikuti kan sudah dapat semua. Ya maunya kalau semua kelompok ikut di sini, jadi yang saya bahas itu ya, di luar materi yang sudah dibahas supaya tidak berulang-ulang gitu. Jadi kemarin kalau masalah selam kita udah bahas panjang lebar. Nah, sekarang masalah ini tremi ya. Ya, tremi itu oke, Saudara Andre jelaskan tremi yang dipakai itu berapa inci yang dia pakai? Tidak diikuti ya waktu ini. Ini borpalnya berapa dalam ini? Andre, borpalnya berapa dalam? Untuk proyek FP kami ini, Pak. Iya. Iya. Di proyek MAN 1 ini. Ikuti waktu pelaksanaan borpile? Waktu pelaksanaan borpile, Pak, tidak mengikuti kami, Pak. Oh, tidak ikuti. Atau tahu nggak dari gambar atau dari info 5 itu borpilnya berapa dalam? Kalau menurut dari gambar Pak, sekitar 14,6 meter. 14,6, tidak dalam. Ya, 14 meteran sampai 20 meteran. Ya, bahkan lebih dari itu nggak perlu terlampau besar treminya. Tapi kalau dia sangat dalam, ya kita harus menggunakan tremi yang besar. Cuma kalau gunakan tremi yang besar, tentu diameter bornya harus besar. Kalau tidak, treminya tidak masuk. Ya, kalau dia masih gunakan diameter bor pile-nya berapa? 40, 30. 40, Pak. 40. Diameter 40 ya dia paling gunakan tremi yang 6 inci ya. 6 inci itu 15 cm. Ya, kalau gunakan yang 8 inci takutnya kan ada pembesiannya ya, pembesiannya terlampau sempit ya untuk yang diameter bor pile yang kecil. Jadi dia gunakan yang kalau mau dicatat silakan ya bahwa pada umumnya mereka menggunakan tremi yang 6 inci dan 8 inci. Jadi untuk diameter 6 inci sampai diameter 40, ya kalau lebih dari diameter 40, diameter 50, itu kita sudah bisa menggunakan tremi yang 8 inci. Ya, oke. Ini karena waktunya juga terbatas untuk setiap mahasiswa, jadi saya anggap selesai untuk orang kedua.
kita lanjutkan orang ketiga. Ya, Hafiz lagi ya. Ya, silakan mau presentasikan yang bagaimana. Kalau bagian saya Pak, bagian yang ketiga belum ada Pak, belum ada saya buat Pak. Kemarin Atau gini, atau belum dibuat tidak masalah. Mau nyampaikan apa untuk kita diskusikan? Nah, disampaikan aja. Oh. Ya. Saya mau nanya nih Pak tentang borpel Pak. Ya, boleh. Itu kan Pak, sesudah kita pengecoran kan kita ada pengujian itu Pak. Pengujian apa? Pengujian borpelnya Pak. Apa namanya? Tes CPT. Nah, coba ingat apa namanya itu? PDA. Tes. Ya. Nah, ya. PDA atau PIT yang dites? PIT Pak. PIT. Oke. Ya Pak. PDA itu, dengan PIT beda, ya. Itu kalau misalnya tidak sesuai dengan PIT itu bagaimana tuh Pak? Atau di borpelnya diolah lagi atau macam mana, atau dibongkar gitu Pak? Oke, ya, oke. PDA dan PIT, oke. Ya Pak. Oke, jadi sebelum menjawab sama dengan yang tadi, ya kalau tidak sesuai dengan hasil uji dengan standar yang ada, mau diapakan? Itu pertanyaannya, oke. Nah, sebelum itu, coba kita harus tahu dulu ya, PDA itu apa, PIT itu apa. Nah, coba ini kita lemparkan dulu ke kawan-kawan yang lainnya. Siapa yang tahu tentang PDA atau tentang PIT, boleh? Ya. Siapa mau ini? Yang mau komen dulu? Ya. Adit, mau sampaikan sesuatu? PDA boleh, PIT boleh? Apa itu? Belum tahu tentang itu, Pak. Belum pernah ikuti ya? Ada nggak ya di antara mahasiswa KP yang pernah ikuti atau yang pernah tahu ya tentang PDA dan PIT? Belum ada? Juheri? Belum ada. Belum Pak. Belum juga. Andre juga belum. Ya. Oke, nanti kalau ada kesempatan ya, ada kesempatan sebagai mahasiswa teknik sipil tingkat akhir, jangan sia-siakan. Kemarin kalau tahu, saya barusan bulan yang lalu ya, itu menguji PDA banyak titiknya tuh di PCR. Barusan menguji PDA, PIT, terus kayaknya nggak pernah nonton video saya. Kan ada PDA, PIT itu. Tidak pernah kayaknya. Nanti tonton tuh cara kerja sampai saya beberapa video saya kutip dari Dr. Aksan. Itu dari Geotek memang sudah pakar masalah PDA. Ada saya kutip, nanti cari di YouTube saya, itu ada beberapa poin. Ya, tapi ya mungkin kita diskusi sedikit lah ya di sini. Soalnya jangan sampai kita sudah mahasiswa tingkat akhir, apalagi nanti sudah engineer, kita masih asing terhadap PDA dan PIT ini, ya. Ya, sebelum saya jawab, Bu Ririn ada memberikan sedikit masukan PDA dan PIT itu apa? Ya, nanti baru saya jelaskan. Paling untuk tes PDA, Pak. Ya, silakan Bu Rin. Tes PDA itu bertujuan untuk menguji kelayakan pondasi. Daya dukungnya ya? Daya dukung, terus keruntuhannya ada atau tidak. Mungkin segitu, Pak. Ya. Itu aja Bu Rin, tambahannya. Iya, Pak. Ya. Ya, Bu Rin, terima kasih. Jadi gini, ya, untuk mengevaluasi, ya, kita menguji suatu borpile yang selesai kita kerjakan, itu bisa dengan yang paling tepat itu adalah loading test dengan beban langsung, ya. Tapi karena kalau untuk bangunan gedung,
itu cost-nya sangat tinggi, kecuali gedung-gedung tinggi lah ya. Gedung-gedung sudah puluhan lantai, itu memang sudah syarat mutlak diadakan uji beban langsung. Nah, akurasinya di bawah uji beban itu adalah PDA test. Jadi PDA test khusus untuk daya dukung, sedangkan PIT untuk integrity, ya, keutuhan tiangnya. Memang di PDA ada keutuhan tiang yang keutuhan tiang itu apa namanya, Bu Rin? Aduh, lupa itu. Ada BTA, BTA-nya. Jadi di dalam apa grafiknya nanti akan terbaca BTA-nya berapa. Kalau BTA-nya di atas 80% itu masih utuh, masih oke tiangnya. Bisa tiangnya keropos dan bisa membengkak keluar. Itu cara membaca grafik. Nanti cara membaca grafik dari Dr. Aksan itu saya sudah sajikan di video saya. Nanti ditonton. Itu ternyata tidak begitu sulit kita tonton di sana. Tidak begitu sulit membaca data PDA. Jadi seakan-akan kalau kita belum tahu, ini PDA ini sulit dibaca nih, kayak grafik detak jantung aja kan, atau gempa gitu. Nah, ternyata tidak begitu sulit. Nanti coba dibaca sana. Jadi untuk daya dukung itu diuji. Ya, nanti tahu di sana ada nilai daya dukungnya, ada RMX-nya, ada RSU-nya. Ya, kalau diuraikan satu persatu itu satu season masa kuliah tuh nantinya. Nah, itulah dan secara garis besarnya dia pasang sensor, sudah itu dia harus ada bebannya 1-2% beban tumbukannya itu, ya. Nah, kemudian yang kedua PIT. PIT itu untuk keutuhan tiang itu. PIT itu palunya kecil aja tuh. Ya. Dia akan lebih tepat, lebih akurat untuk menentukan BTA daripada ball pile. Dan di situ bisa dibaca tiang itu rusak di mana, di kedalaman berapa meter dia rusak dengan membaca gelombang-gelombangnya itu. Nah, kalau ada yang rusak tidak begitu dalam, saya sudah langsung menjawab pertanyaan. Kalau ada yang tidak sesuai ya, saya mulai dari PIT. PIT itu berarti ada beberapa yang rusak. Kalau rusaknya di permukaan tuh bisa dipotong yang bagian rusak. Di PCR itu terjadi di kedalaman 3,5 meter ya, Bu Rin kemarin. 3 meter, 3,5 meter itu ada retak, dipotong, digali, dipotong, dipasang pile cap lagi di bawah, kemudian dipasang apa namanya pedestal. Ya, jadi pertanyaannya kalau kedalaman 10 meter bagaimana? Ya tentu tidak bisa dipotong, nggak bisa digali, udah pasang ball pile baru. Jadi yang kita perbaiki pada titik yang bersangkutan, yang dinyatakan PDA itu dites. PDA itu sampai 10% loh daripada tiang. Kalau ada 100 tiang mesti diuji PIT, ya. PIT sampai 10%. Jadi ada 10 tiang yang kita uji. Yang 10 tiang yang kita uji, yang 10 tiang yang kita curigai kerjanya tidak beres. Ya, kalau yang kita curigai hasilnya bagus, tentu yang lainnya bagus gitu. Jadi sama halnya dengan tes PDA. PDA juga kita akan tes di tiang yang kita curigai itu mutunya jelek, daya dukungnya jelek. Kita tes apakah daya dukungnya cukup apa tidak gitu. Kalau daya dukung tidak cukup, sebenarnya bukan serta-merta. Ya. PDA itu nanti ada beberapa faktor. Di tahanan ujungnya adalah pasir, clay, semacam. Kita harus perhatikan. Kita mengambil, ada faktor JC ya namanya, ada faktornya ya. Tergantung jenis tanah. Kalau salah ambil nanti salah daya dukungnya. Kalau kita cek memang sudah benar semua, kemudian kita akan membaca grafiknya dengan tinggi jatuh semacam, apakah grafiknya bermasalah. Daya dukung tidak cukup, bisa energinya tidak cukup, ada EMX-nya, bisa sensornya yang kendor. Jadi berbagai hal. Kalau semuanya sudah dicek, semuanya bagus, ternyata daya dukung masih tidak cukup, ya, itu baru dinyatakan ini daya dukung tidak cukup. Di PCR ada yang kita sampai 4-5 kali uji, karena setelah kita membaca grafiknya kita menyatakan ini ada sensornya yang terlepas, yang tidak kuat, tinggi
jatuh hammernya tidak sentris, bisa juga energinya kurang. Kita baca energinya cukup, padahal masih bisa dinaikkan. Kenapa hasilnya kita mau capai 120 ton? Kenapa masih 30 ton? Ya, kita perhatikan, oh energinya masih kecil. Berarti itu jatuh hammernya tidak sentris. Nah, kecuali semuanya sudah oke, dicek semua tidak ada masalah, ya. Kalau perlu, ini kalau perlu dicek, oh ini dari hukum tidak cukup, kita adakan pembanding. Ya, jalan keluarnya tambah pipe. Ya, bor pilenya kita tambah. Itu cuma jalan keluarnya. Atau kita mengurangi beban. Ya, tapi itu melewati serangkaian mekanisme yang sudah cukup, prosesnya sudah cukup matang, kita jalankan semua prosedur-prosedurnya. Ya, itu Hafiz jawaban daripada pertanyaannya. Baik, Pak. Ya, oke. Jadi ini udah tiga-tiganya ya. Udah, Pak. Sudah tiga-tiganya. Oke, ke session kedua. Session kedua saya mau bertanya, kemarin sampai bab berapa yang sudah dibahas mengenai laporan? Untuk kemarin Pak, itu untuk yang bimbingan kemarin itu Bapak kan minta dulu itu kan untuk tinjauan umumnya dulu dibuat. Itu tinjauan umum sampai bab 6, jadi Pak. Laporan sama sekali belum dibahas ya? Ya belum, Pak. Nah, oke, kita bahas laporan. Jadi saya satu bab paling 1-2 pertanyaan untuk dijadikan PR untuk di diskusi yang berikutnya, selesai dibahas dianggap selesai gitu aja. Jadi metode yang saya ajukan untuk semua kelompok sama ya. Yang kemarin kita sudah lakukan untuk kelompok yang sudah ada pertemuan dengan saya, ya. Ini di tangan saya melihat ini sudah berapa bab? Sudah sampai bab 4 ya? Bab 6. Sudah sampai bab 6. Wow, banyak sekali ya. Banyak sekali ini. Ya. Oke, bab 1 latar belakang. Gambaran umum, bab 1 dulu. Jadi dari bab 1, ini karena gambaran umum, dia membahas tentang jenis kontrak unit price di sini. Yang saya baca di halaman 3, ada jenis kontrak unit price. Itu tolong dibuat apanya itu, laporan tambahan, nanti dipresentasikan. Ya, mungkin satu bab, satu pertanyaan aja lah. Nanti dimasukkan sini tambahan dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Baru kita anggap bab 1 selesai. Unit price itu ada berapa jenis kontrak, nanti dijelaskan. Ya, ada berapa jenis kontrak, di sini dikatakan pakai unit price. Ya, dan mengapa proyek ini menggunakan unit price? Apa kelebihan unit price dibandingkan dengan yang lainnya, dengan lump sum price? Ya, itu dicatat, nanti dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Untuk bab 1. Untuk bab 2, kriteria perencanaan di bab 2. Bab 2 proyek MAN 1 ini itu data tanahnya data apa ya? Karena sebagai dasar perencanaan kita selalu cerita masalah soil test. Data tanahnya apa yang digunakan? Oh, ya. Coba dijawab dulu. Permasalahan itu kemarin kan kami kalau itu kan untuk perencanaan tanah kan berarti kan di konsultan perencana ya Pak. Jadi selama kami magang di sana kami nggak ada ketemu sama konsultan perencananya gitu Pak. Nanya ke pengawas sama kontraktor pun nggak ada yang tahu juga gitu Pak. Nggak dapat data tanahnya. Oke. Pondasinya bore pile. Ya, Pak. Padahal cukup prinsip itu. Ya kan? Sampai 14 meter lebih. Data tanahnya nggak ada. Ya. Ya, kan sedikit agak ribet jadinya gitu kan. Ya. Oke. Kalau gitu ada nggak di sana
tes bebannya, PDA tesnya atau apa, tidak dites juga di proyek ini. Kalau kami kan kemarin pas magang itu kan nggak ada dapat bagi donasi Pak. Kalau untuk yang bagian kolom apa dan lainnya nggak ada sih Pak. Oke, jadi gini aja lah. Sebagai dasar kriteria perencanaan, ya di proyek ini menggunakan struktur beton-betulang ya. Ya, Semuanya betulang ya, beton-betulang. Paling disajikan aja mutu beton K sekian untuk yang mana-mana aja. Apakah semuanya sama mutu betonnya dari bore pile sampai ke tie beamnya, kolom, balok lantai, pelak lantai, ya. Apakah berbeda-beda nanti disajikan di kriteria perencanaan. Jadi mutu beton dan baja disajikan, nanti dipresentasikan pada pertemuan berikutnya untuk bab 2. Ya. Dicatat dulu sebelum kita ke bab 3. Bab 3, udah bisa kita lanjutkan ke bab 3? Bisa Pak. Nah, bab 3, karena manajemen dan sistem organisasi. Saya tanyakan, time schedule-nya ada? Kurva S. Belum ada dapat lagi Pak untuk schedule Pak. Wah, ini KP data soil test yang nggak dapat, time schedule nggak dapat. Berarti apalagi kontrak ya, juga tidak dapat ya? Yang kami sih dapat baru itu RAB, terus sama gambar Pak. Terus ada kemarin dikasih juga, ya itu sih Pak. Iya. Oke. Di RAB-nya itu karena ada RAB ya. Oke, saya ambil apa namanya, manajemennya aja lah. Di RAB itu kan ada ini. Saya minta dihitung rasio pembesian. Katakanlah bore pile itu berapa kilogram per kubik beton. Pile cap berapa kilogram per kubik beton. Tie beam, balok lantai, pelak lantai, itu rasionya berapa? Ya. Di bab 3 tambahkan rasio pembesian terhadap masing-masing elemen struktur. Itu yang saya minta di bab 3-nya. Itu juga disajikan, dipresentasikan. Cukup mau 3 bab atau mau terus? Bab 4, 5, 6-nya? Soalnya nanti masing-masing dibagi tugas untuk presentasi pada pertemuan berikutnya. Ini kan sudah 3 pertanyaan. 3 PR-nya. Mau 3 bab dulu? Gimana Andre? Hafiz, mau 3 bab dulu atau kita teruskan? 3 aja dulu Pak, cukup Pak. Iya. Nanti kan. Terlalu panjang nanti pembahasan di pertemuan berikutnya kan? Ya, Pak. Selesai kita pertemuan berikutnya presentasi 3 bab, baru 3 bab ini saya berikan tugas baru, nanti baru adakan pertemuan. Jadi kalau sudah presentasikan, sudah tanya jawab, saya anggap sudah selesai bab itu, bab 1, 2, 3. Ya? Iya Pak. Ya, Pak. Jadi 3 bab dulu. Oke. Nanti Bu Rin tolong siapkan berita acaranya, belangko asistensinya. Ya. Oke, mungkin kalau saya kira kita udah cukup lama mengadakan asistensi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Nah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waktu saya kembalikan ke Bu Rin lagi, ya. Baik, Untuk terima nutup. kasih, Pak Roni. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup asistensi pada hari ini. Untuk jadwal asistensi selanjutnya itu nanti kita koordinasikan di grup WA. Baik Bu. Baik Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.